Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian salawat berserta salam kita berikan dan kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Adab terhadap tetangga. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya sehingga firman tersebut menjadi landasan atau hukum tentang perintah berbuat baik kepada tetangga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawatmu, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita dan juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jibril masih terus berwasiat kepadaku agar berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai aku mengira Jibril memerintahkan agar tetangga itu ikut mewarisi. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui perintah dalam Islam agar berbuat baik terhadap tetangga, namun apa saja adab dalam bertetangga? Yang pertama yaitu tidak menyakitinya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepadanya. Misalnya, menolongnya ketika dia membutuhkan pertolongan, membantunya ketika dia membutuhkan bantuan, menengoknya ketika dia sakit, ikut merasa senang ketika dia senang, dan ikut berduka ketika dia tertimpa musibah. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu, melembutkan perkataan, tidak berkata-kata kasar, dan berkata dengan baik dan sopan, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memuliakannya dengan memberinya kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan pemberian tetangga lainnya, walaupun hanya ujung kuku kambing. Dan juga Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bila engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, dan berilah bagian kepada para tetanggamu. Kemudian yang keempat yaitu menghargainya dan menghormatinya. Contohnya ketika tetangga kita meletakkan kayu bakar pada dindingnya, janganlah kita melarangnya. Dan juga kita tidak boleh menjual atau menyewa lahan yang bersambung dengan tetangga kita, sehingga kita harus menanyakan terlebih dahulu dan senantiasa meminta pendapatnya. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian melarang tetangganya meletakkan kayu bakar pada dindingnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hal yang dibahas di atas kita mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, seorang muslim harus mengenali dirinya, apakah dia telah berbuat baik atau telah berbuat buruk terhadap tetangganya. Yang kedua, apabila seorang muslim mendapatkan cobaan, mendapatkan tetangga yang buruk, maka bersabarlah, karena kesabaran itu merupakan sebab dari keselamatannya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.